Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ada itu. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita tidak akan pernah bosan untuk selalu mensyukuri nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepada kita. Apapun kenikmatan itu semuanya datangnya dari Allah, dan selayaknya kita sebagai hambanya untuk mensyukurinya. Kemudian salawat serta salam semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti setelahnya. Berikutnya kita mulai kajian kita di sore hari ini. Kita di slide keberapa nih? Ke-36 ya. Kalau di 35 membahas tentang mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah membelah bulan. Kemudian kita lanjutkan di sini, ini tentang langkah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan strategi beliau untuk menyebarkan Islam ini, di mana strategi-strategi yang sebelumnya sampai pada beliau diminta mukjizat, kemudian beliau memperlihatkan mukjizat itu masih diingkari pula. Kalau istilahnya orang kita mentok gitu ya sudah. Maka beliau mulai berpikir lagi, strategi apa lagi nih? Ya udah gitu ya, istilahnya kalau kita bahasa kita, strateginya adalah udah pokoknya dakwah ini harus sampai. Maka beliau ingin mencoba menyampaikan dakwah ini ke kabilah-kabilah Arab. Bagaimana caranya? Sebelumnya beliau pergi ke Taif kan? Itu sebenarnya dalam rangka untuk mendakwahi kabilah-kabilah yang ada di Taif. Ternyata dengan cara mendatangi tertolak, bahkan penolakannya ekstrim, dengan dilempari batu dan lain sebagainya. Nah, strategi beliau untuk mendakwahi kabilah-kabilah yang ada ini adalah beliau memanfaatkan musim haji. Ya kayak sekarang lah, kalau musim haji kan seluruh bangsa datang kan gitu. Apapun dia latar belakangnya, kalau dia muslim dan dia mampu, dia berangkat. Nah, dahulu haji itu kan syariat Nabi Ibrahim, dan itu diantara sisa-sisa syariat beliau. Orang yang masih memakai syariat Ibrahim, otomatis mereka akan berhaji. Nah, disinilah dimanfaatkan oleh Rasul SAW.
ya, untuk bertemu dengan kabilah-kabilah itu. Sehingga di sini disebutkan, akan kita baca ya. Inda dzalika bada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yufakkiru fi da'wati fi qabailil arabi fi mausimil haji. Inda dzalika, pada saat itu, bada'a mulai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yufakkir, mulai berfikir, fid da'wati, untuk berdakwah, fi qabailil arabi, kepada kabilah-kabilah Arab, fi mausimil haji, pada musim haji. La'alla, dengan harapan, la'alla qabilatan tu'minu bihi wa tansuruhu. La'alla qabilatan tu'minu bihi wa tansuruhu. Ya. La'alla, barangkali, qabilatan, ada kabilah satu saja. Barangkali di sana ada kabilah walaupun satu, tu'minu bihi, yang beriman dengan beliau, wa tansuruhu, dan menolong beliau. Jadi strateginya ya, Nabi memulai untuk berdakwah kepada kabilah-kabilah yang ada dari kalangan orang Arab di musim haji, dengan harapan ya nggak usah banyak-banyak lah gitu, satu kabilah aja yang mau percaya sama Nabi, kemudian mau membantu atau menolong beliau. Berikutnya, kana Abu Lahabin wa Abu Jahlin qabbahahumallahu yatanawabuna ala takdzibin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yad'u, ini alifnya salah ya, dicoret itu ya, salah ketik, wa huwa yad'u fi qabailil arabi. Apa ini yang kedua? Poin yang kedua. Kana Abu Lahab wa Abu Jahal. Sedangkan Abu Lahab dan Abu Jahal, qabbahahumallahu, yang semoga Allah menghinakan keduanya. Yatanawabuna, secara bergiliran, bergantian, ala takdzibin nabi, untuk apa? Mendustakan, mengingkari Nabi SAW. Wa huwa yad'u fi qabailil arabi, sedangkan Nabi SAW sedang berdakwah kepada kabilah-kabilah Arab. Jadi ketika Nabi SAW menyampaikan dakwah, nah ini dua orang ini secara bergiliran apa nih? Mengkanter gitu loh. Ya, mengkanter apa yang disampaikan supaya orang-orang tidak percaya. Nah, bagaimana sikap orang Arab terhadap dakwah Nabi yang setiap kabilah ini didakwahi? Ikhtalafa. Apa ikhtalafa? Berbeda. Berbeda-beda. Ikhtalafa, berbeda-beda. Mauqifu qabailil arabi. Ikhtalafa
mauqifu qabailil arabi tujaha da'watihi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda-beda mauqifu, ikhtalafa, berbeda-beda. Mauqifu apa? Mauqif, sikap. Qabailil arabi, kabilah-kabilah Arab, tujaha terhadap dakwatihi, dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minhum man tabarra'a minhu. Ya. Minhum man tabarra'a minhu. Di antara mereka ada yang berlepas diri. Ya. Artinya ya udah nggak mau tahu gitu. Cuek. Wa minhum man tama'a bil khilafati ba'dahu. Minhum man tabarra'a minhu, di antara mereka ada yang berlepas diri dari beliau. Wa minhum, dan di antara mereka man tama'a, ada yang bersemangat bil khilafati ba'dahu, untuk melanjutkan dakwah beliau setelahnya. Berarti di antara mereka ada yang menerima dakwah ya. Wa minhum man sakata, dan di antara mereka ada yang abstain. Di antara mereka ada yang abstain. Abstain itu ya apa istilahnya abstain itu? Ya tidak memiliki sikap sama sekali, cenderung untuk diam. Banyak kisah tentang bagaimana mereka ini menyikapi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga bagaimana Abu Jahal dan Abu Lahab tadi terus mengkanter. Kisah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah kepada kabilah-kabilah yang ada pada saat itu ketika mereka haji. Demikian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam menawarkan diri, dalam arti siapa yang siap untuk membawa saya ke kabilahnya, untuk saya sampaikan dakwah itu. Jadi bukan sekedar menyampaikan dakwah, tapi sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan diri, yuk kalau anda mau bawalah saya, gitu kan. Resikonya kan nggak kecil juga kan ya, setelah dibawa bisa jadi di kabilah sana ya selesai, sudah dihabisin kan. Kejadian ini kan di tahun ke-10 ya dari kenabian. Di Mekah itu berapa sih dakwahnya? 13, iya kan? 13 tahun. Berarti ini ke-10 sudah akhir-akhir ya masa dakwah beliau di Mekah. Tetapi belum juga ya kaumnya itu untuk mengimani. 10 tahun, bayangkan. Kalau bukan orang yang dipilih oleh Allah sebagai nabi, itu pertama. Kalau seandainya beliau bukan termasuk Nabi Ulul Azmi, kalau seandainya beliau bukan khatamun nabiyyin, kayaknya sudah nyerah. 10 tahun lama apa sebentar? 10 tahun ya kan. Orang menikah 10 tahun sudah punya anak umur berapa? 9 ya, 9 tahun itu ya itu anak pertama. Anak kedua umur 7, anak ketiga umur 5, anak keempat umur 4 anak. Coba, orang sudah punya 4 anak, orang berpikir ngapain sih, siapa capek gitu ya. Udah punya 4 anak loh, udah punya ekor 4
Mending mikirin aja makannya anak tuh dari mana. Akal itu kan berpikirnya manusia biasa. Tapi ini Nabi memang ditugaskan oleh Allah untuk berdakwah. Bagaimana Yunus? Gak sabar kan? Ya, akhirnya Allah menguji dengan beliau dimakan oleh ikan. Ulul azmi itu kan memang orang yang tangguh, orang yang memiliki azm itu apa? Keinginan yang kuat. Ulul azmi ada berapa? 5. Dimulai dari apa? Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Kita dulu menghafalnya pakai minim. Gitu. Nimim bisa, minim. Ya, walaupun tidak urut zamannya, yang penting mudah ngapalnya dulu kan begitu. Minimim bisa. Ulul azmi karena mereka kokoh, tangguh. Lihat perjuangannya Nuh, ya kan? Perjuangannya Ibrahim, ya, tahunnya lebih panjang dan ujiannya tidak ringan. Nuh ujiannya banjir, bandang. Kemudian siapa tadi? Musa, nggak sederhana, diangkat. Ya. Kemudian Isa juga nggak ringan, ya kan? Mau disalib. Kemudian Muhammad, perjuangannya kita baca nggak kalah seru. 10 tahun di Mekah, ya masih diingkari juga, sampai pada tingkat apa? Beliau harus mendakwahi kabilah-kabilah yang ada, menawarkan diri, ya, untuk bagaimana beliau bisa untuk menyampaikan di kaumnya. Di antara yang beriman kepada beliau, ya. Tapi sebelum itu, ya, beliau itu menyampaikannya begini. Di Mina, di antara yang beliau sampaikan, man yu'wini man yansuruni hatta uballigha risalah rabbi walahul jannah. Siapa yang memberi tempat untukku dan siapa yang mau memberikan pertolongan dan bantuan kepadaku sehingga aku bisa menyampaikan agama Tuhanku ini kepadanya, kepada kaumnya, walahul jannah, maka dia akan mendapatkan surga. Ya, belum mendakwakan terus begitu terus. Ya. Dan di samping kanan kirinya ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Nah, pada saat Nabi SAW menyampaikan seperti ini, maka yang tersiar di kalangan manusia dari berbagai kabilah pada saat itu adalah mewanti-wanti. Jangan sampai nanti ketika Anda berangkat haji ketemu dengan orang yang bernama Muhammad, ya, yang mengajak ini, mengajak itu, ya, nanti akan mempecah belah kita dan lain sebagainya. Sehingga semua orang berusaha untuk menghindar. Tetapi atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka itu ada yang beriman, yaitu At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Pernah mendengar cerita At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi? At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi ini adalah seseorang yang berasal dari suku atau kabilah Daus. Beliau termasuk orang yang termakan informasi tadi, bahwa ya nanti kalau berangkat haji jangan sampai ketemu dengan namanya Muhammad, jangan sampai mendengarkan apa yang disampaikan oleh Muhammad, karena nanti kamu akan teracuni pemikirannya, ya. Kemudian kamu nanti akan
ya berpisah dengan keluarga kamu, ya berpisah dengan kaummu dan lain sebagainya. Maka apa yang dilakukan oleh At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi? Beliau berangkat haji sementara di telinganya ditutup kapas. Ya, ditutup kapas. Tujuannya apa? Supaya tidak mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Tetapi atas kuasa Allah, man yahdillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Yang selalu kita baca di awal khutbah, di awal kita memberikan tausiah, di awal kita taklim, dan itu sunnah yang disebut khutbatul hajah. Apa artinya itu? Man yahdillahu fala mudillalah. Siapa saja yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka ya tidak ada seorang pun yang mampu untuk menyesatkannya. Dan sebaliknya, siapa saja yang disesatkan oleh Allah, maka dia tidak akan pernah mendapatkan petunjuk, atau tidak ada satupun yang akan bisa memberikan petunjuk kepada orang itu. Nah, At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi ini termasuk orang yang diberikan petunjuk oleh Allah. Walaupun kabilahnya, masyarakatnya memberikan taswih, gambaran-gambaran buruk kepada orang, ya, kepada Tufail tentang Nabi SAW, tetap aja jika Allah memberikan petunjuk kepada orang, ketika Allah memberikan petunjuk kepada Tufail, nyampe juga akhirnya dakwah itu kepada beliau. Sampai-sampai beliau kan menutup telinganya dengan kapas. Dia malah orang yang mau beriman. Makanya kita jangan khawatir ya, Islam itu semakin dikencet, dakwah kita ini semakin dibenci, maka akan semakin banyak orang yang penasaran. Gak usah khawatir, kita yakin aja kepada Allah. Ya, yang salah itu adalah gitu kan, kita sudah nggak mau taklim lagi, kita putus asa terhadap dakwah. Ini yang salah. Kita terus saja yakin aja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dakwah ini akan sampai. Ana termasuk orang yang mendapatkan hidayah salaf itu dari tahun 1997. Bagaimana awal perjuangan dakwah dulu. Ya, yeah. Dengan sekarang jauh sekali. Orang sekarang dakwah salaf itu diterima di mana-mana. Ya. Saya dulu bagaimana diomelin dengan sepupu saya. Ya, seharian full saya berdua nggak putus dari diomelin, dimarahin, ya, dicecar, dijelek-jelekin. Wah, bagaimana celana antum ngatung, bagaimana wanita-wanitanya yang ada di sana bercadar, gitu. Kamu nanti istrinya juga mau bercadar. Wah, bener-bener itu tahun 98. 97 kenal, 98 diomelin. Iya. Sekarang antum bisa di mana-mana kan? Bahkan sekarang ada sampai ustadz pun masuk ke dengan berbayar mahal pun bisa. Ada juga yang mau bayar kan? Gitu. Ya, pakai paket-paketan kan? Ya, di gedung gitu kan, berbayar mahal. Kalau dulu boro-boro, sekarang berbayar mahal pun mau. Ya, antum putar YouTube semuanya bisa. Asatid salaf sekarang diterima oleh semuanya, sampai kalangan artis pun mau. Pagi ini apa kemarin, tiba-tiba ada salah seorang ustadz bersama artis. Dia share foto dia, lagi mendakwahi beliau, semoga beliau mau menerima dakwahnya salaf. Lagi bersama artis.
artis, kalau Anda sebutin antum kenal semua artis itu. Iya. Iya. Harapan beliau bisa menerima dakwah. Ya nggak salah. Dan beliau tidak menyengaja untuk saya harus berdakwah kepada artis, enggak. Ya kebetulan mungkin ada yang ngenalin, ada yang mendekatkan, kan begitu. Ya, kemudian mau didakwahi. Bisa jadi anaknya mau ke pesantren beliau, saya tahu gitu kan. Gitu. Ya, makanya ya, kita bersyukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Tufail ini siapa? Beliau dari suku Daus. Rajulan syarifan syairan labiban. Wah. Beliau adalah seorang yang mulia. Beliau adalah seorang ahli syair. Dan beliau orang soleh gitu ya. Sebelum menerima Islam pun udah soleh, orang baik. Ra'isa qabilati Dausin bil Yaman. Beliau salah seorang ya kepala suku Daus yang ada di Yaman. Jadi kita sampaikan tadi, orang haji itu kan dari berbagai kabilah, dari berbagai negara, dari berbagai bangsa, dari Yaman pun datang. Salah satu di antaranya adalah pemuka, ketua, pemimpinnya kabilah Daus yang ada di Yaman. Beliau datang ke Mekah. Ya, di masa Nabi SAW menyampaikan dakwahnya kepada kabilah-kabilah setelah pulang dari Taif yang dilemparin batu itu kan, tahun ke-10. Ya. Kemudian banyak orang yang pengen dari suku Quraisy ini bertemu dengan Tufail. Kan Tufail pemuka ini kan kabilah. Seperti sekarang lah kalau ada gubernur naik haji, gubernur umroh, sama orang Saudi beda nggak disikapinya? Beda. Pasti ada privilege-nya kan? Oke. Nah ini datang orang-orang Quraisy menemui siapa? Tufail. Dalam rangka apa? Pertama menyambut, yang kedua ada misi yang mereka bawa. Jangan sampai Anda ketemu dengan Muhammad. Ya Tufail, innaka qadimta biladana wa hadha ar-rajul alladhi baina adhurina qad a'dala bina wa qad farraqa jama'atana wa shattata amrana wa innama qawluhu kas-sihr yufarriqu baina ar-rajuli baina abihi wa baina ar-rajuli baina akhihi. Wah, diceramain begitu Tufail. Wahai Tufail, Anda datang ke negeri kami. Dan orang ini nih, siapa yang maksud? Nabi Muhammad. Orang yang sudah menyusahkan kami, orang yang sudah memecah belah jamaah kami. Ya, perkataannya seperti sihir. Kalau dia sudah ngomong, kalau ada orang percaya sama dia, maka dia akan berpisah dengan bapaknya, akan berpisah dengan saudaranya, akan berpisah dengan istrinya. Dan saya khawatir, wa inna nakhsha 'alaika wa 'ala qaumika ma qad dakhala 'alaina fala tukallimhu wa la tasma'anna minhu syai'a. Saya khawatir kamu akan teracuni. Saya khawatir nanti kaummu juga akan teracuni dengan apa yang kami alami sekarang ini. Fala tukallimhu, jangan ajak ngomong. Kalau ketemu orang ini, jangan sesekali kamu ajak ngomong. Dan jangan sesekali kamu mendengarkan apa yang diomongin. Dan mereka terus menerus. Tidak ada orang Quraisy yang ketemu dengan Tufail kecuali ngomongnya sama. Sehingga apa yang dilakukan oleh Tufail?
Fawallahi ma zalu bi ay ma zalu yukhawifunani hatta ajma'tu alla asma'a minhu syai'an wa la ukallimuhu wa hatta hashautu fi uduni hina ghadawtu ilal majdi kursufan faraqan min an yuballighani syai'un min qawlihi wa ana la uridu an asma'ah. Apa kata Tufail? Orang-orang itu terus menakut-nakuti saya sampai saya benar-benar untuk berazam, kuat tekad untuk tidak mendengarkan satu pun perkataan dari yang disampaikan oleh Muhammad. Dan saya pun berniat, berazam untuk tidak ngajak bicara siapa? Rasul. Sampai-sampai kata beliau, saya letakkan di telinga saya ini apa? Kapas. Agar apa? Tidak ada yang nyampe ke telinga saya dari omongannya siapa? Muhammad. Sehingga apa kata Tufail? Ini yang ceritakan Tufail sendiri. Faqadautu ilal masjid fa idza Rasulullah qa'imun yusalli indal Ka'bah. Qala faqumtu minhu qariban fa aballahu illa an yusmi'ani ba'da qawlihi. Qala sami'tu kalaman hasanan faqultu fi nafsi wa thukla ummi wallahi inni la rajulun labibun syairun ma yakhfa 'alaiha al-hasanu min al-qabih fama yamna'uni an asma min hadzal rajul ma yaqul fa in kana alladhi ya'ti bi hasanan qabiltuhu wa in kana qabihan taraktuh. Apa kata Tufail? Saya sudah nutup kapas di telinga saya. Saya berharap untuk tidak mendengar satu pun perkataan dari Muhammad. Dah, keluarlah dia dari kediamannya menuju masjid. Dan di situ mendapati Rasul sedang sholat di dekat Ka'bah. Kemudian dia berdiri dekat dengan Rasul. Tetapi walaupun sudah ditutup kapas, fa'aballahu illa an yusmi'an ba'da qawlihi. Ternyata Allah menghendaki beliau untuk mendengar apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti Rasul sholat ya, kedengar oleh Tufail. Apa kata Tufail? Saya ini kan orang yang ngerti
orang Madinah ini disebut dengan kaum Ansar. Oke. Tadi tahun keberapa ya? Tadi Nabi ya, tahun ke-10. Nah, sekarang tahun ke-11. Fil amil hadiya asyara. Fil amil hadiya asyara lil bi'tsati. Itu harusnya ada titiknya itu. Haknya ini dikasih titik 2 atasnya ya. Lil bi'tsati. Dia tak marbutah. Karena fil ami al hadi asyara lil bi'tsati. Di tahun ke-11 lil bi'tsati, dari diutusnya Nabi. Fil haji, pada saat musim haji, iltaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisittati nafarin minal khazraji. Iltaqa, apa arti iltaqa? Bertemu. Siapa yang bertemu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan siapa? Bisittatin, dengan 6 nafarin, orang minal khazraj, dari kaum Khazraj atau suku Khazraj. Siapa suku Khazraj? Jadi di Madinah itu, di Yathrib itu ada suku asli Madinah, itu adalah suku Khazraj dan suku Aus, atau sering disebut dengan Bani Khazraj atau Bani Aus, terserah. Ada yang bilang kabilah Khazraj, kabilah Aus, ada yang bilang suku Khazraj, suku Aus, ya, ada yang bilang Bani Khazraj, Bani Aus. Jadi itu ini ya, nama suku Khazraj sama suku Aus. Dan di samping mereka, hidup bersama mereka orang Yahudi. Jadi di Yathrib itu ada orang Yahudi yang hijrah ke Madinah, ke Yathrib. Nama lama kota Madinah itu Yathrib. Dan nama lainnya Thaibah. Ya, Thaibah. Nama lainnya Thaibah. Di Jakarta itu ada sekolah namanya Thaibah. Thaibah Islamic School. Itu diambil dari nama lain dari kota Madinah. Ya, antum ingat ya Thaibah, ya Thaibah. Suku Khazraj, suku Aus itu kabilah Arabnya. Kemudian ada suku Yahudi, itu ada 3. Siapa? Bani Qunaiqa, kemudian Bani Nadir dan Bani Quraidah. Mengapa orang Yahudi bisa ada di Madinah? Mereka terusir dari Syam. Mereka mendapatkan perlakuan kasar dari orang-orang Kristen di Syam. Akhirnya mereka hijrah ke Madinah. Dan mereka bercokol di situ menjadi suku besar sampai Aus dan Khazraj itu dikuasai oleh mereka. Ya, dikuasai oleh mereka. Nah, yang paling besar sukunya dan paling kaya itu Bani Qunaiqa. Ya, dan mereka menguasai di situ. Sampai-sampai Aus dan Khazraj itu, ya, jadi Aus dan Khazraj ini bermusuhan sebenarnya. Dan mereka mencari dari suku-suku mana tadi, Yahudi ini, mana yang mereka kuat. Gitu. Ya, mana yang kuat.
Karena Yahudi di situ kuat berikat bercokol. Nah, coba antum perhatikan, sampai sekarang kan masih begitu juga. Ketika mereka sudah berada di negeri Palestina, iya kan, berkuasa juga kan. Nah, inilah awal mula orang-orang Madinah itu mau menerima dakwah Rasul. Nantilah ceritanya panjang dulu ya. Biar antum penasaran, kita lanjutin dulu ya. Kita bacanya lanjutin dulu. Mana tadi? Fil amil hadi asyara, di tahun ke-11, lil bi'tsati, dari diutusnya Nabi. Fil haji, di musim haji, iltaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sittati nafarin. Rasulullah bertemu dengan 6 orang minal Khazraj. Arada bihimullahu khairan, yang Allah kehendaki pada diri mereka itu ada kebaikan. Jalasa ilaihim, Nabi duduk bersama mereka, wada'ahum ilal Islam, dan mengajak mereka untuk berislam. Apakah mereka masuk Islam? Iya. Poin berikutnya, aslama haula'in nafaru bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Aslama, masuk Islamlah, haula, mereka, an-nafar, orang-orang ini, bin nabi, bersama Nabi. Wahum, dan mereka adalah, nih nama-namanya, As'ad bin Zurarah, Auf bin Al-Harith, Rafi' bin Malik, Utbah bin Amir, Uqbah bin Amir, Jabir bin Abdullah. Ini orang mana? Orang Madinah, suku Khazraj. Bukan orang Mekah. Beda lagi. Mas Ahmad. Lanjut ya, koin berikutnya. Raja'a haula'in nafaru ilal Madinah. Raja'a haula'in nafar, raja'a haula'in nafaru ilal Madinati. Raja'a apa arti raja'a? Kembali. Haula, mereka, an-nafar, orang-orang ini, ilal Madinah, ke Madinah. Wa dzakaru liqaumihim Rasulullahi, dan mereka mengenalkan untuk kepada kaum mereka itu Rasulullah. Wa da'uhum ilal Islam, dan mengajak mereka untuk masuk Islam. Hatta fasha fihim, hatta fasha fihim, hatta fasha fihim, sampai Islam ini menyebar di kalangan mereka. Syukran. Lam tabqa darun min duril ansar, lam tabqa darun min duril ansar illa wa fiha dzikrun lin nabi. Tidak ada satu rumah pun dari rumah-rumah kaum Ansar kecuali di rumah-rumah tersebut disebutlah nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Ini akan kita jelaskan ya. Ini adalah awal mula Allah Subhanahu wa taala mengubah pergerakan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sebuah kejumudan. Jumud itu apa? Stagnasi, stagnan nih, tidak ada perubahan. Dimusuhi,
bla 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 bla. Yang akhirnya Islam itu bersinar dan diterima oleh bangsa seluruh dunia melalui 6 orang tadi. Karena kan nanti ujung-ujungnya Nabi hijrah kan, sehingga orang Madinah disebut dengan Ansor. Di sini yang menulis buku ini sudah menyebut orang Madinah yang datang kepada Nabi dengan Ansor. Itu penyebutan saja, karena asalnya belum bisa disebut sebagai Ansor. Yang tidak ada masalah, karena memang ujung-ujungnya mereka adalah Ansor kan begitu. Dan sedikit mengulik mengapa orang Madinah ini kok begitu cepat gitu. Pertama, orang Madinah itu udah jengah dengan apa yang terjadi di intern mereka antara suku Aus dan Khazraj ini. Apa jengahnya? Berantem mulu. Sampai ada peristiwa Yaumu Bu'ats. Bu'ats itu tempat di mana antara Aus dan Khazraj ini berantem sampai banyak nyawa yang hilang. Dan masing-masing mencari suaka kepada siapa? Suku Yahudi yang ada di Madinah. Dan mereka melihat, Yahudi ini kok maju ya peradabannya, gitu. Mengapa? Mereka punya kitab. Disebut apa? Taurat. Walaupun Tauratnya sudah diselewengin, tetapi kitab loh. Pada satu orang Mekah apa? Tertinggal. Orang Madinah suku Aus ini juga nggak maju. Melihat, bacaannya kitab dan peradabannya maju, gitu kan? Mereka kaya. Dan orang-orang Yahudi ini mengatakan kepada suku Aus dan Khazraj, akan datang loh seorang nabi. Ketika nanti mereka datang, kami akan beriman kepada nabi itu dan kalian akan kami habisi bersama nabi tadi. Kami dan nabi yang datang bersama kami nanti akan membunuh kalian semuanya. Dua hal ini yang memicu 6 orang tadi untuk menerima dakwah Nabi. Jadi mereka melihat, ini kayaknya ketika mereka datang ke Mekah untuk haji, sebagaimana Tufail bin Amr Ad-Dausi tadi juga haji, 6 orang ini haji nih. Lihatlah Nabi, kok Nabi yang disampaikan bagus nih, kemungkinan ini gitu loh. Sebelum orang Yahudi mendekati Nabi, yuk kita deketin duluan. Bisa jadi kita bisa naruh harapan kepada orang ini nih, untuk antara kami berdua, Aus dan Khazraj ini apa? Damai. Kemudian kalau orang Yahudi tadi membunuh kami bersama Nabi, kita dahuluin aja. Nabi ini nanti akan membunuh mereka bersama kami. Dan kejadian kan? Ada nggak sekarang suku Yahudi di Madinah? Habis. Akibat apa? Mereka khianat. Siapa yang memberikan hukuman? Nabi melalui pemuka Ansor pada saat itu. Habis. Tidak ada yang di Madinah sama sekali. Berbalik ya. Ya, ini keberkahan Islam, ya, keberkahan Nabi SAW. Nah, kemudian ya ini nih ya, kita coba di sini. Di tahun ke-11 ya. Nabi bertemu laqiya rahtan minal Khazraj.
bertemu dengan 6 orang tadi. Faqala lahum Rasulullah, man antum? Jadi Nabi itu melihat ada rombongan 6 orang dari kota Madinah. Terlihat mungkin beda gitu ya sikapnya. Dan orang Madinah itu syabab, ikhwah semuanya, beda. Ana sendiri merasakan perbedaan orang Madinah itu. Suatu saat Ana bersama rombongan, ada Ustadz Aslam, ada Ustadz Salahuddin, tahu ya Ustadz Salah ya, ada Ustadz Muhammad Wujud. Rombongan waktu itu Ana 7 orang Pak. Ada Ustadz Muhammad Wujud, ada Ustadz Nafi, Ustadz Yusuf Ba'isa. Ana dalam rombongan itu semuanya para mudir. Saya sendiri yang bukan mudir. Ana ikut rombongan itu. Ikut rombongan itu di Mekah, daurah 1 pekan ceritanya. Daurah 1 pekan bersama imam-imam Masjidil Haram. Nah, acaranya 7 hari. Hari terakhir kita dibawa ke Madinah. Kita minta. Dan Ana yang diminta menyampaikan. Antum menyampaikan ya ke penyelenggara daurah bahwasanya kita ingin ke Madinah. Oh ya siap. Ana menyampaikan. Syekh kami pengen bla 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 bla. Oh ya udah kita antar ke Madinah. Kita diantar ke Madinah. Ke UIM waktu itu. Nah, di sana kita ketemu Ustadz Firanda. Ya. Dia ketemu Ustadz Firanda. Kita pakai HIS gitu kan dari hotel, dan hotelnya pun ya hotel seadanya, liftnya masih pintunya manual. Kalau lift sekarang kan antum duduk nanti buka sendiri, itu pintunya masih manual ya, gitu. Ketika ada tandanya liftnya itu sudah nyampe di lantai kita, itu ada tandanya lampu apa itu kalau nggak salah waktu itu. Kita buka lift baru masuk. Karpetnya pun masih karpet hijau, karpet musola kampung hijau. Ranjangnya ranjang besi bertumpuk. 2015. Hotel yang murah-murahan kayaknya sudah dihancurin sekarang. Dari Masjid Nabawi, misalkan Masjid Nabawi menghadap ke sana ininya, pagar-pagarnya ya, pintu-pintunya. Yang bagian mananya ya? Belakang depan belakang tuh gimana sih ya? Tuhan enggak ini ya. Pokoknya di pojok itu ada gang, Anda jalan kaki kok. Jalan kaki ada gang di situ, melewati masjid juga kecil, baru ada hotel. Di sebelahnya hotel itu ada terminal bis menuju Jeddah, Mekah. Itu ada speaker ditaruh di bisnya, Mekah, Jeddah, Mekah. Nah itu di dekat situ. Orang kita sarapannya nyari sendiri, turun sama Ustadz Abu Qatadah waktu itu, anak berdua nyari roti di situ, ada bakalah itu toko di situ bawah. Saat kita beliin aja, ya kita bawa, ya udah bawa ke atas, makan bareng-bareng. Ya. Nah di situ, ya. Kita mendapati orang Madinah yang baiknya di mana? Kita keluar dari UIM, di situ tuh nyegat ini, nakal tuh apa sih? Nakal namanya orang Arab sebutnya nakal. Nyegat base lah yang antar jemput gitu, nggak ada. Nunggu taksi nggak ada, karena gerbang UIM ini dengan jalan raya jauh. Kalau nggak sengaja ada taksi lewat, ya kita nggak ada taksi gitu. Paham nggak? Akhirnya gimana nih? Gimana Ustadz Firanda? Bingung juga kan? Udah. Waktu itu kita duluan, Ustadz Firanda kayaknya masih di dalam kan ya. Beberapa gelombang gitu. Kita keluar dari UIM untuk menuju suatu tempat ke salah seorang rumah syekh yang diajak Ustadz Firanda, ngajak ke sana lah intinya gitu. Nah, itu kita nggak dapat. Tiba-tiba ada sedan nyamperin kita. Coba bayangkan. Itu mahasiswa UIM, orang Saudi, orang Madinah asli, nyamperin kita untuk naik. Terus habis itu ditanya, mau kemana, kata dia. Terus Ana bilang, antum kok berani-beraninya mau naikin kita, belum kenal kita. Anak itu langsung, ya mereka, ya antum kan saudara saya, Muslim. Langsung saya bilang, Masya Allah, antum ansor. Saya bilang, bener kalian tuh emang kaum ansor. Iya kan? Enggak pakai. Kan orang bisa jadi orang asing, nggak dikenal gitu kan, langsung naik. Terus ditanya, antum mau kemana?
Terus kita telepon Satviranda ini kita mau kemana? Siapa yang bawa antum? Sopir. Ya udah, kasih ke sopir. Kemana? Oh, antum ke sono ya, dekat mall apa gitu. Udah, santai, nanti saya anterin. Dianterin sampai tempat. Kita kasih duit nggak mau. Cerita dia, antum orang Indonesia ya? Iya, orang tua saya dulu dakwah di Indonesia, kata dia. Di mana sih bilang? Waduh, kalau tamat tempatnya saya nggak hafal. Anak muda. Di situ, oh masya Allah, bener ya. Orang Madinah itu sampai sekarang masih terasa. Anak di Mekah kalau lagi umroh boro-boro sama orang Mekah ditanya, umroh terakhir saya duduk sama ibu Ana sama istri Ana nunggu rombongan yang di Kuba. Karena saya bawa ibu, kasihan capek gitu ya. Udah kita duduk sini aja deh. Kan padat gitu. Nah, tiba-tiba ada orang mendekat. Salam ke Ana, antum orang Indonesia ya? Oh, orang Indonesia. Oh, masya Allah, bla 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 bla. Nanya, wah orang Madinah ini nanya gitu kan? Orang di Mekah, maaf boro-boro. Ana tidak menjelekkan orang Mekah aja. Ini perbandingan aja. Orang Mekah orang baik banyak. Saya bertamu ke orang syekh dan masya Allah baik juga. Sampai ketemu dengan mantan panglima keamanan di Masjid Nabawi. Dan saya nanya, Syekh, saya bisa nggak masuk ke kuburan Nabi? Oh nggak bisa. Lah kan antum panglima, punya pengaruh. Bukan itu masalahnya. Kuburan Nabi itu dipagar, nggak ada pintunya. Antum mau masuk dari mana? Oh gitu. Dijelasin sama beliau, diilustrasikan di tembok. Begini, masya Allah. Orang Madinah, masya Allah. Dan Syekh itu masih akrab sama anak yang rumah yang kita kunjungi itu. Lembutnya, lembut ngomongnya itu. Sampai terakhirnya dan anak di Solo itu. Waktu itu badan anak belum mekar-mekar begini. Antum kecil aja dulu, badannya nggak kecil-kecil. Ya itu orang Madinah itu masya Allah. Ya, ya ini kembali ke kisahnya Nabi. Mengapa anak jadi cerita tentang itu? Man antum, kata Nabi kepada 6 orang ini. Nafurun minal Khazraj. Kami orang-orang Khazraj. Amin mawalil Yahud. Apakah kalian orang-orang yang loyal kepada orang-orang Yahudi yang di sana? Gitu. Nah, ya mereka begitu. Afala tajlisuna ukallimukum? Apakah kalian mau duduk bersamaku untuk saya jelaskan tentang agama? Bala. Fajalasu ma'ahu fada'ahum ilallahi azza wa jalla wa ra'ada ilmu Islam wa tala alimul Quran. Duduk, dijelasin tentang Islam dan dibacakan ayat Al-Quran. Dan wa kama mimma sana Allah lahum bihil Islam anna yahuda kanu ma'hum fi biladihim wa kanu ahla kitabin wa ilm wa kanu hum ay al-aus wal khazr ahlu syirkin wa ashabu authan wa kanu qad azzuhum bi biladihim fa kanu idza kana bainum syai'un qalu lahum inna nabiyyan mab'utsul anan qad adalla zamanuhu nattabi'uhu fa naqtulukum ma'ahu qatla adin wa iram. Ini yang Anda ceritakan tadi, bahwa mereka tertarik untuk mendengarkan dakwah Nabi ini. Harapannya adalah Nabi ini nanti yang akan mendamaikan antara Aus dan Khazraj. Dan mereka lah yang nanti Nabi inilah yang nanti bisa diharapkan untuk bisa membuat Aus dan Khazraj ini maju. Karena orang-orang Yahudi selalu mengatakan akan datang nanti seorang nabi yang kami beriman kepada nabi itu, kemudian kami nanti akan membunuh kalian bersama nabi itu. Nah, daripada mereka dahuluan, kita dahulu. Bisa jadi ini dan benar. Dan tentang ini turun ayat Allah Subhanahu wa taala, "Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin." Dan ketika mereka
mendapatkan kitab dari sisi Allah yang membenarkan apa yang ada pada diri mereka. Maksudnya orang Yahudi, mereka mendapatkan kitab Taurat, dan di dalam Taurat ini dijelaskan bahwasanya akan datang seorang nabi. Siapa? Muhammad. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Dahulu ketika mereka membaca itu, bahwasanya di Taurat mereka itu akan ada nabi, mereka berbangga-bangga dan mereka merendahkan orang-orang kafir. Maksudnya siapa? Orang Aus dan Khazraj. Wah, nanti akan datang nabi kepada kami dan kami akan beriman kepada kepadanya, dan kami bersama nabi itu akan membunuh kalian. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Tetapi ternyata ketika benar-benar nabi ini datang, apakah orang Yahudi beriman? Tidak, ternyata mereka kafir. Fala'natullahi 'alal kafirin. Dan laknat Allah ya bagi orang-orang kafir. Apa nih? Minum. Akhirnya 6 orang ini beriman, menerima dakwah Nabi. Kemudian mereka kembali ke negeri mereka. Mereka menyampaikan dakwah. Mereka membaca ayat Al-Quran. Maka tidak ada satu rumah pun ya tadi dari rumah-rumah kaum Arab Madinah pada saat itu kecuali mereka mendapatkan ya cahaya Islam ya dari dakwah mereka ini. Ya. Mereka siapa tadi 6 orang ini? As'ad bin Zurarah, Auf bin Al-Harith, kemudian siapa? Rafi' bin Malik, siapa lagi? Qutbah bin Amir dan Uqbah bin Amir. Ya. Qutbah bin Amir dan Uqbah bin Amir ini sepertinya satu orang tua, tapi ternyata ini dari beda kabilah. Ya, beda bani, beda apa namanya? Kan tadi ada Khazraj. Khazraj itu kan ada bani lagi gitu loh. Nggak tahu ya mereka pemecahannya seperti apa. Kalau kita kan bukan kelompok suku. Kalau kita kan kelompoknya adalah tingkat pemerintahan kan. Ada desa, ada kecamatan, ada desa. Setelah desa itu kalau di tempat ana ada dusun. Setelah dusun tuh ada RT, RW, setelah RW RT. Nah kalau di Jawa Barat itu nggak ada dusun ya, adanya kampung, ya kan? Dan biasanya kampung itu lebih dikenal daripada nama desanya itu sendiri. Betul? Wahai ahlu Sunda wal Jamaah. Siapa nih orang Sunda? Nggak ada. Antum Sunda? Antum Sunda? Jawa. Ini nggak ada orang Sunda sama sekali. Aduh, Jawa jajah wilayah. Jawa katanya jajah wilayah. Betawi betah di wilayah sendiri. Jawa jajah wilayah, plesetannya. Oke. Saya tahu karena ya hidup bersama mereka. Istri orang Sunda jadi tahu. Jadi kampung itu lebih dikenal daripada desanya itu sendiri. Kalau di kita ada dusun, mereka nggak ada dusun, kampung. Jadi mereka bikin rumah beranak pinak di situ. Nah itu biasanya satu keluarga. Itu kampung. Nanti bikin lagi gitu. Beranak pinak jadi satu kampung gitu. Ya. Kemudian ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan di slide berikutnya ya, karena ini kan ceritanya ngalir terus. Jadi tadi sudah tergambar ya, 6 orang bertemu dengan siapa? Nabi SAW, dan mereka menerima dakwah Nabi, mereka menyampaikan sehingga orang-orang Madinah pada saat itu masuk Islam.
Nah sekarang masuk ke tahun 12. Fil ami tsalitsa asyara lil bi'tsati fil haji qaddima ithna asyara rajulan, harusnya bukan rajulin, ini salah juga, minal ansaril haji. Kalau tadi berapa? 6, sekarang fil ami tsani asyar. Tapi jangan dibilang angka cantik ya. Tadi 6, sekarang 12, dan di tahun ke-12. Orang suka begitu. Fil ami tsani asyar, di tahun ke-12. Lil bi'tsati, setelah diutusnya Nabi. Fil haji, pada saat musim haji. Qadima ithna asyara rajulan, datanglah 12 orang dari kaum Ansor untuk haji. Makanya 6, 12 di tahun ke-12. Ini enaknya untuk ngapal saja, bukan untuk hoki-hokian. 6, 12, 12. Ya. Di tahun ke-12 datang 12 orang. Iltaqa wafdul ansari al-mukawwanu min ithna asyara rajulan bin nabiyyi wa baya'uhu bai'atal aqabah al-ula. Mereka membaiat Nabi ya dengan yang disebut dengan baiat al-aqabah. Jadi di sana di Madinah itu di Mekah ini ada nama bukit namanya Bukit Aqabah. Ya, disitulah ya orang ini ya, orang-orang Ansor ini melakukan baiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti 12 ini sudah masuk Islam ya. Ya, 12 ini sudah masuk Islam. Ini wa minal auhami fi hadhil bai'ana sumiyat bai'atan nisa. Ini kita enggak baca saja. Lanjutnya yang bawahnya. Kanatil bai'atu. Bai'at itu apa sih? Bai'at itu apa? Hah? Janji ya, ikrar janji ya, bolehlah. Ikrar janji itu bai'at. Kanatil bai'atu 'ala sam'i wa ta'ati li Rasulillahi fil mansyati wal makrahi wal usri wal yusri wan nusrati li Rasulillahi idza qadima ilaihim al Madinah. Tuh, udah mulai nih, udah mulai nampak nih. Awal-awal bibit-bibit Nabi hijrah ke Madinah sudah mulai nampak. Bai'ah ini, bai'at ini untuk apa? Untuk as-sam'u wa ta'ah, untuk mendengar dan taat kepada Rasul fil mansyati wal makrah, baik pada saat sedang dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi tidak lapang, kondisi yang sulit maupun yang kondisi yang mudah, dan memberikan pertolongan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika nanti beliau datang ke Madinah. Ya berarti udah nampak ya dari situ ya, awal-awal Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah. Nah ini beliau membawakan sebuah perdebatan para ulama sejarah, ulama sirah terkait dengan penamaan baiat ini, apakah dengan baiatun nisa atau baiatul aqabah itu. Nah ini makanya kita nggak usah baca yang di sini, kita cukup baca pada poin yang kedua, bahwasanya
Nabi SAW melakukan baiat Aqabah yang pertama, karena nanti akan ada baiat setelah ini. Yang kedua, terhadap 12 orang sekaligus mengikat untuk seluruh kaum muslimin yang ada di Madinah, untuk mendengar, untuk taat dalam kondisi sulit dan lapang, dalam kondisi susah dan senang, dan mereka berjanji menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila datang ke Madinah. Dan ini yang diharapkan oleh Nabi sejak awal ketika Nabi menemui kabilah-kabilah yang haji di tahun ke-10. Ya kan? Tufail pun tidak ada pada dirinya yang diharapkan oleh Nabi. Tufail masuk Islam, ya kan? Tapi yang yang masuk Islam kan cuma keluarganya, ya kan? Akhirnya balik lagi gitu, minta doa kepada Nabi agar kaumnya masuk Islam, kan? Jadi agak berat gitu. Beda dengan ini. Ketika pertama 6 orang Madinah sudah masuk Islam otomatis, kan ada harapan besar. Dan balik pun 12 orang ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa 12 itu? Ya. Di antara 12 ini ada 5 orang yang sebelumnya bersama rombongan 6 orang. Paham ya maksudnya ya? 12 yang 5-nya bagian dari 6 yang sebelumnya, yaitu As'ad bin Zurarah, Auf, terus ada juga tambahan Mu'ad, kemudian Rafi' bin Malik, Zakwan, Ubadah bin Somit. Pernah dengar Ubadah bin Somit? Yazid bin Ta'labah. Berikutnya adalah Abbas bin Ubadah bin Nadlah, kemudian Qutbah bin Amir, kemudian Uqbah bin Amir tadi ya, kemudian Abul Haytham ibnu At-Tahiyyan, kemudian Uwaim ibnu Sa'idah. Ya, 12 orang ini ya semuanya ketemu di Aqabah di Mina ya, di Mina ya. Kemudian mereka membaiat. Di Minaan antum ada dengar jumroh, ula, wusta, Aqabah, ya kan? Nah di situ tuh, sekitar situ ya mereka berbaiat.